Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahu lazim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, jamaah yang hadir dari mana ini Bapak Ibu? Dari mana? Mana tepuk tangannya dong, Masya Allah. Terima kasih banyak buat jamaah dari Subang ya. Sebelum kita masuk ke tema kita pagi hari ini, saya mau kenalin dulu, ada bintang tamu hari ini. Ada Fahmi Bos sama istrinya. Boleh maju ke depan dibawa Fahminya, Masya Allah Ibu. Nah tepuk tangannya mana dong jamaahnya nih, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Fahmi, Masya Allah. Gimana, udah sehatan ya? Alhamdulillah, tinggal kakinya aja nih belum bisa berdiri. Belum bisa berdiri, tapi udah bisa ini ya, maksudnya udah agak lebih kuat ya jauh dari ya. tempat tidur digotong ke kursi roda bisa, dari kursi roda ke mobil bisa. Oh gitu. Jadi tinggal berdirinya aja belum. Berdirinya insya Allah Allah kasih kuat ya Bu ya. Amin. Tapi udah terapi kan? Lagi terapi. Lagi terapi untuk persiapan. Pengen tahu sih apa yang menyebabkan kakinya itu agak sulit untuk berdiri apa sekarang Fahmi? Iya, kalau kaki emang penyakit udah lama ya, udah hampir 4 tahun ini. Aku emang kesulitan jalan karena aku lagi tuh kena pengapuran tulang. Oh pengapuran. Pengapuran sama pengkoroposan tulang juga. Terus mungkin karena aku obesitas ya. Oh tapi ini udah kurusan jauh banget iya, nih. ini udah jauh karena kemarin juga terbaring lama kan. Jadi pemulihan ototnya masih belum maksimal. Iya, karena memang sekarang nih kalau makin tambah umur Bu, bukan berarti nggak olahraga, harus tetap olahraga. Ototnya tetap harus dijaga, jangan sampai ototnya mengecil, akhirnya semuanya bertumpu kepada tulangnya. Nah tulangnya bertumpu itu makin berat, akhirnya ntar terjadi yang namanya di persendiannya ada pengapuran, ada gesekan-gesekan berlebih tapi tulang mudanya kasarnya gitu ya. Udah mulai habis kropos dimakan, nah itu dia yang bahaya. Tapi alhamdulillah sih jauh ngeliat Fahmi sekarang sehat ya Bu ya. Masya Allah. Makasih banyak loh Fahmi. Istrinya namanya siapa Fahmi? Nita. Nita. Oh, Masya Allah, tepuk tangan dong. Terima kasih. Iya kan? Nita Talia. Bukan. Nitanya Fahmi. Masya Allah. Nita Fahmi. Iya. Makasih banyak, tepuk tangan sekali lagi dong. Iya, buat makasih banyak Fahmi. udah datang. Boleh diantar lagi, istirahat dulu di belakang, duduk dulu. Emang udah duduk ya. Maksudnya nyantai dulu di belakang, Masya Allah. Jamaah. Pernah muda dong? Iya dong. Masih inget gak? Udah lupa? Masih lah Bu, harusnya masih muda inget. Ada dulu ada yang suka mungkin ada orang yang deket. Terus kayaknya dia suka sama aku deh. Tiba-tiba dia gak ngilang. Lah tiba-tiba balik lagi. Orang bilang apa sih zaman sekarang? Tarik ulur ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa, bikin ragu-ragu. Aduh ini sebenarnya ini orang mau gak sih, serius gak sih sama aku? Tapi kok begini banget ya, kayak dimain-mainin. Nah akhirnya ya serahin aja semuanya kepada Allah deh. Biar kalau memang jodoh Allah kasih, kita nikah, kalau gak jodoh ada yang lain. Amin. Nah hari ini kita bahas nih ya, ada yang bilang udah selesai tapi hatinya belum rela. Terus bagaimana seharusnya? Kita bahas aja di tema kita pagi hari ini. Apa sih temanya? Temanya adalah balik lagi atau cukup sampai di sini. Masya Allah, mana tepuk tangannya? Balik lagi jadi mau balik lagu, hampir aja. Iya. Hampir aja aku komen. Iya, untung diem. Iya. Sebelum kita lanjut, kita lihat sebuah video tayangan. Ada video tayangan tentang Fahmi Bo dan istri kembali rujuk. Ini dia tayangannya, Masya Allah. Sama Fahmi, Masya Allah, mana tepuk tangannya Bu? Ini berarti sekarang pengantin baru lagi dong? Pengantin baru muka lama. Pengantin baru rasa lama katanya ini, Masya Allah luar biasa. Sebelumnya pernikahan berapa lama sama istri? Sama Nita? 20. Nita yang mau jawab? 20. Boleh, 20 tahun sebelumnya. Kenapa sih kok bisa pisah? Ya karena ada masalah aja pokoknya. Masalah. Yang Tapi tidak yang awalnya memutuskan untuk rujuk lagi siapa ini?
Nita apa Fahmi? Ayahnya. Aku. Oh, ayah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ayahnya berarti punya anak. Anaknya ada berapa? Dua. Anaknya dua. Nah ini kan kalau kita lihat di sosial media, walaupun Fahmi sakit, nih tadi selalu mendampingi, ini Masya Allah luar biasa hebat ya. Bantuin Fahmi, ini itu dan lain-lain. Tapi waktu memutuskan kembali ke rumah, ada nggak pertimbangan-pertimbangan kalau dari Nita sendiri? Banyak. Banyak. Apa Iya. yang bikin pertimbangannya? Pertama hati dulu ya. Hati. Ya, bisa nggak saya ikhlas? Hmm. Intinya itu. Bisa nggak saya sabar? Bisa nggak saya menerima semuanya? Ya Masya Allah. Atas izin Allah, alhamdulillah. Langkah saya ke rumah ayah untuk ngurusin ayah jadi lapang. Kalau dari Fahmi sendiri ada nggak pertimbangan buat balik? Aku pengen balik aja deh sama Nita deh gitu ya. Ada pertimbangan itu juga? Ada rasa aduh ya Allah lagi sakit kayak gini sendirian nggak ada ngurusin gitu kan. Nah, cuman saat itu masih bisa merangkak kan. Tadinya aku kan merembet tembok terus minta tolong sama temen dipegangin ke kamar mandi. Nah ini udah merangkak masih bisa. Nah, aku belum butuh pertolongan dia gitu. Oh jangan gitu juga lah. Ya saat itu maksudnya ya udahlah aku masih bisa sendiri, masih bisa aku lakuin sendiri. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Emang makin tua tuh ego jangan dipiara Pak. Bapak udah tambah tua jangan egois ya Pak ya. Mas Fadli lagi ngomong pada diri sendiri. Enggak sekalian. Kalau bapak-bapak itu kadang-kadang tuh makin tua makin ego. Yang ibu-ibu juga jangan Bu. Tua-tua sendiri juga nggak enak. Coba saya tanya, ada yang janda di sini Bu? Ada banyak. Pasti. Mau jodohin saya lagi ya. Saya mau lanjut. Nah nih, kalau suami cuma bilang kita udahan aja ya, tanpa ada kata talak. Pertanyaannya, hal seperti ini bisa rujuk atau sebelumnya memang dianggap belum bercerai? Coba kita tanya sama Ustadz Syam, mana Ustadz Syam? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan penjelasannya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Mas Fahmi dan istri, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف Allah. أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله Allah. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia, umat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran. Kalau dalam pernikahan itu ya memang kalau harus berpisah ya pisah dengan baik. Kalau memang harus bertahan ya bertahan dengan baik. Dengan segala aturan yang telah diaturkan di dalam syariat bahwa seorang suami dia punya kemampuan untuk menahan istrinya atau melepaskan istrinya. Maka seorang suami mesti belajar kalimat-kalimat yang subhanallah yang bisa membahayakan dari rumah tangganya. Kalau disebutkan tadi ada kalimat kita udahan aja. Kira-kira Bu kalau suami bilang kita udahan aja, ada makna lain nggak kira-kira daripada cerai itu? Kalau ada makna yang lain selain cerai, maka disebut dengan talak kinayah. Mesti ditanya ulang, maksud kamu apa udahan ini, cerai atau apa gitu.
Atau kita udahan aja berantemnya. Subhanallah. Kalau masih ditanya ulang, dikonfirmasi namanya talak kinayah. Kalau suami mengkonfirmasi, enggak maksud saya kita cerai aja. Berarti jatuh talak. Oh, jadi tetap harus ada tabayunnya dulu. Ada, kalau memang itu kalimatnya tidak bermakna. Ngambang. Orang Masih ada makna yang lain selain talak gitu. Oh, jadi harus benar-benar Betul. pasti kalau bicara masalah talak nggak bisa ngambang-ngambang ya. Betul. Masya Jadi Allah. kalau udah jelas talak, maka bisa rujuk. Tapi kalau enggak jelas talak ya ngapain rujuk kalau enggak Nah, talak gitu. Tapi kalau nggak nafkahin sama juga ditalak. Subhanallah. Bertahun-tahun ya. Makasih banyak Ustadz Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Kita lanjut, saya mau kasih kesempatan sama Fahmi. Maaf. Permisi. Nah Fahmi, ada yang mau ditanyain gak nih Fahmi nih? Sama Ustazah Nada deh terutama. Biar sama wanita bisa menjawab juga nih hari ini. Iya, Siap. Bu Ustadz, kalau Iya. Bu Sajah, kalau suami pengen rujuk, Ya. tapi istrinya belum mau, Oh belum mau. nggak mau gitu kan? Mm-mm. Apa itu gimana Mas? Apakah Bu Sajah. suaminya maksa aja Iya. terus-terusan dipaksa gitu ya? Iya. Atau harus nunggu sama-sama setuju kalau kayak gitu tuh? Nunggu setuju dulu apa gimana gitu? Ah, terus kalau istrinya ngerasa terpaksa gimana tuh? Oh gitu. Sah nggak tuh kira-kira Masya rujuknya? Allah. Ah. Iya. Tapi mudah-mudahan nggak terpaksa Ya. ini dengan Ya, senang hati. nggak terpaksa tapi senyum-senyum aja Senyum sih. saja, Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Coba kita kasih kesempatan Ustazah Nada, silakan dijawab. Baik, Tepuk terima tangan buat kasih, Ustazah Kak Nada. Fadli. Terima kasih pertanyaannya Mas Fahmi, Bu Nita selamat ya, mudah-mudahan semakin bahagia. Amin. Masya Allah, izin guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kak Fadli terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, kalau bicara tentang rujuk ya, rujuk itu ketika suami ingin rujuk ya dari seorang istri, maka tidak menjadi persyaratan utama dari seorang suami istri. Maksudnya gini, kalau suaminya mau rujuk, maka keinginan atau iya atau tidaknya seorang perkataan seorang istri itu tidak menjadi syarat. Artinya kalau semua kalimat itu ada pada pengendalinya seorang suami. Baik talak, jatuh talak karena ucapan suami. Kemudian rujuk itu pun juga ucapan dari seorang suami. Dan istri patut untuk mengikutinya. Jadi tidak ada persyaratan persetujuan dari istri kalau memang suami mau rujuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang istrinya ini belum mau gitu ya. Istrinya belum punya keinginan untuk kembali, tentu tinggal dibicarakan. Karena hakikatnya meskipun istri mau ataupun nggak mau, tapi suami mengajak rujuk, maka sudah sah dalam kalimat rujuk. Rujuk itu jamaah sekalian, ada yang namanya dengan ucapan, ada yang namanya dengan perbuatan. Jadi kalau misalnya seorang suami mengatakan, yuk kita rujuk deh, ya udah kita kembali, maka jelas itu bisa dikatakan kembali berumah tangga atau kembali dalam hubungan pernikahan. Atau misalnya tidak ada kalimat, tidak ada kalimat, tapi mohon maaf nih perbuatan gitu ya. Nah maka itu pun juga bisa dikategorikan dalam keadaan rujuk. Oh, Nah gitu. cuma si istri ini nih kalau memang istrinya nggak mau balik sebab ada kezoliman, misalnya nggak mau karena mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga, maka Nauzubillah. silakan boleh menggugat atau mengajukan khulu sehingga nanti bisa ada permasalahan yang bisa diselesaikan dua belah pihak semuanya saling ridho. Jadi awalnya Gitu. dia ditalak oleh suami, kemudian suami minta rujuk tapi istri tidak mau rujuk, maka dia harus mengajukan hulu. Iya, Ah, betul. iya, Masya Jadi Allah. hulu, Nanti pengajuan. kita lanjut lagi di Ustadz Maulana. Kayak gini, kucing. Mau, Oh ya nggak mau berarti istrinya. Oke buat jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentang tema kita pagi hari ini. Balik lagi atau cukup sampai di sini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.